Halo Tapers, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mengapa media pembelajaran sangat beragam? Dan bagaimana cara kita mengelompokkannya dengan tepat? Untuk memahami peran dan jenis-jenis media ini, para ahli telah melakukan beberapa kajian dan memberikan klasifikasi yang sistematis. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli ternama. Dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yuk sama-sama kita kulik. Eits, sebelum masuk ke inti dari pembahasannya, yuk kita pahami dulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Setelah menonton video ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan klasifikasi jenis-jenis media pembelajaran menurut para ahli. Eits, udah pada nggak sabar banget nih. Tapi sebelum kita mengulik klasifikasi menurut para ahli, kita harus tahu dulu nih, apa itu klasifikasi media pembelajaran? Nah, kata klasifikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata klasis yang berarti kelompok atau golongan, dan faciare yang berarti membuat atau menjadikan. Gabungan dari dua kata ini membentuk arti membuat ke dalam golongan atau mengelompokkan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi classification yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi klasifikasi. Atau dapat disimpulkan klasifikasi berarti penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sedangkan pembelajaran itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau digabungkan, klasifikasi media pembelajaran berarti pengelompokan bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Nah, itu dia penjelasan singkat dari apa itu klasifikasi media pembelajaran. Karena sudah tahu pengertiannya, yuk langsung aja kita bahas klasifikasi media pembelajaran menurut ahli yang pertama. Ahli yang pertama, Sells and Ritchie. Sells and Ritchie mengelompokkan media pembelajaran menjadi 4. Yuk sama-sama kita bahas satu persatu. Yang pertama, media cetak. Media cetak merupakan media yang menyampaikan pesan dalam bentuk tulisan atau gambar statis. Contohnya buku teks, modul, brosur, dan juga lembar kerja siswa. Yang kedua, media hasil teknologi berbasis komputer. Media ini menggunakan komputer atau perangkat digital sejenis sebagai alat utama dalam menyampaikan informasi atau materi ajar secara interaktif. Contohnya, multimedia interaktif, game edukasi, dan e-learning. Yang ketiga, media hasil teknologi audiovisual. Media ini menggabungkan unsur suara dan gambar bergerak untuk menyampaikan informasi atau materi ajar secara menarik dan efektif. Contoh media pembelajaran audiovisual yaitu video pembelajaran. Video yang menjelaskan materi pelajaran dengan narasi suara dari visual berupa gambar, teks, animasi, dan demonstrasi. Biasanya video pembelajaran ini bisa banyak di YouTube. Contohnya, video pembelajaran matematika di YouTube yang menjelaskan rumus dengan animasi dan penjelasan suara. Dan yang terakhir, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Media ini mengintegrasikan unsur media cetak seperti teks, buku, modul dengan teknologi komputer atau digital, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan interaktif. Contohnya, e-modul interaktif. Modul berbentuk digital, baik itu PDF atau e-book, yang tidak hanya memuat teks dan gambar, tetapi juga disisipkan tautan, video, animasi, atau soal interaktif yang bisa dibuka melalui komputer. Yang kedua, Smaldino. Smaldino juga mengelompokkan media dilihat dari lingkungan belajarnya, yaitu media tradisional dan media digital. Yang pertama, media tradisional. Media tradisional merupakan media yang digunakan sebelum munculnya teknologi digital. Ciri utamanya adalah tidak berbasis komputer atau internet. Contohnya papan tulis dan buku cetak. Dan yang kedua, media digital. Media digital merupakan media yang berbasis teknologi komputer dan internet dan memungkinkan interaktivitas serta akses fleksibel. Contohnya, komputer dan laptop, internet, media sosial, dan e-learning. Nah, sekarang saatnya kita mengasah pemahaman kalian lewat kuis singkat. Tenang saja, kuis ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu kalian mengulang kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas tadi. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Manakah yang termasuk media cetak? A. Buku tulis, poster, radio. B. Video pembelajaran dan guru. C. Modul cetak, buku tulis dan PowerPoint. D. Modul cetak, buku cetak, dan lembar kerja siswa.
Jawaban yang tepat adalah D. Modul cetak, buku cetak, dan lembar kerja siswa. Ahli selanjutnya adalah Heinitz. Heinitz mengelompokkan menjadi 5. Yang pertama, non-project media. Non-project media adalah media pembelajaran yang tidak memerlukan alat proyeksi untuk menampilkannya. Media ini bisa langsung dilihat atau digunakan tanpa bantuan perangkat elektronik. Contohnya, alat peraga dan media grafis. Dan yang kedua, media audio. Media audio adalah media pembelajaran yang menyampaikan informasi melalui suara atau bunyi, tanpa menggunakan elemen visual. Media ini efektif untuk membangun imajinasi, melatih keterampilan mendengar, dan menyampaikan materi yang bersifat verbal. Contohnya, radio pembelajaran, kaset, dan podcast pembelajaran. Dan yang ketiga, computer based media atau media berbasis komputer. Media ini merupakan media pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk menyampaikan informasi, menyajikan materi, dan memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem. Contohnya internet dan PowerPoint. Yang keempat adalah project media atau media proyeksi. Media ini adalah jenis media pembelajaran yang memerlukan alat proyeksi untuk menampilkannya, seperti proyektor atau layar. Contohnya slide dan OHP. Yang kelima, video. Media video adalah media audiovisual yang menampilkan gambar bergerak dan suara secara bersamaan. Dalam pembelajaran, video digunakan untuk menjelaskan konsep, menunjukkan proses, atau menyajikan situasi nyata agar siswa lebih mudah memahami materi. Contohnya, video pembelajaran. Ahli selanjutnya yaitu Reglet. Terdapat 5 klasifikasi media pembelajaran menurut Reglet, yaitu yang pertama, media berbasis manusia. Media berbasis manusia adalah media pembelajaran yang mengandalkan interaksi langsung antara manusia sebagai sumber informasi dan peserta didik. Media ini menekankan komunikasi verbal dan nonverbal, serta pengalaman sosial dalam proses belajar. Contohnya, guru atau dosen sebagai narasumber, diskusi kelompok, dan juga wawancara. Yang kedua, media berbasis cetak. Media berbasis cetak adalah media pembelajaran yang menggunakan bahan fisik yang dicetak. Media ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, gambar, atau grafik yang bisa dipelajari secara mandiri oleh siswa. Contoh seperti buku teks, majalah, brosur, dan materi tertulis lainnya. Dan yang ketiga, media berbasis visual. Media berbasis visual adalah media yang menggunakan elemen gambar, grafik, diagram, atau representasi visual lainnya untuk menyampaikan informasi atau mendukung proses pembelajaran. Media ini memanfaatkan penglihatan sebagai saluran utama untuk menyampaikan pesan dan meningkatkan pemahaman. Contohnya, infografis, poster, dan microblog. Yang keempat, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan gambar bergerak atau visual dan suara untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Media ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa karena melibatkan 2 indera sekaligus, yaitu penglihatan dan pendengaran. Contohnya, video pembelajaran. Dan yang terakhir, media berbasis komputer. Media berbasis komputer adalah jenis media pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer untuk menyampaikan informasi atau mendukung proses belajar. Media ini memungkinkan interaktivitas, pengolahan data, serta penyajian materi secara digital yang dapat diakses dengan perangkat komputer atau perangkat yang mendukung lainnya. Contohnya software pembelajaran, misalnya aplikasi pendidikan atau program tutorial, e-learning platform, simulasi dan game pendidikan, dan video pembelajaran. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Smaldino juga mengelompokkan media dilihat dari lingkungan belajarnya, yaitu A. Media visual dan audiovisual, B. Media cetak dan media digital, C. Media tradisional dan media digital, D. Media tradisional dan 3 dimensi. Jawaban yang tepat adalah C. Media tradisional dan media digital. Pertanyaan berikutnya, media pembelajaran yang memberikan pengalaman paling konkret menurut kerucut pengalaman Dell adalah A. Membaca buku, B. Melakukan kegiatan langsung, C. Mendengarkan ceramah, D. Menonton film. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan kegiatan langsung. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli.
Intinya, media pembelajaran itu nggak bisa dipilih asal-asalan. Kita harus paham karakteristiknya, konteks penggunaannya, dan tentu saja tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, semoga setelah menonton video ini, kalian jadi makin paham dan bisa lebih bijak dalam memilih media saat menyusun strategi pembelajaran, baik saat praktek mengajar nanti atau saat bikin tugas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa di-review materinya. Kalau perlu, diskusikan bareng dengan teman kalian. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. See you!